5 sahabat kembali ke bungalow tua milik mendiang nenek Bariah dengan misi untuk mencari hantu Jepang dan hantu kimono yang muncul dalam mimpi Bariah. 5 sekawan itu menghadapi beberapa insiden mengerikan di bungalow, terutama ketika menemukan pintu misterius yang ada di kamar pembantu. Film garapan sutradara Malaysia, Hairul Azrin ini berfokus pada sosok gadis cantik menyedihkan yang kisah hidupnya sangat tragis. Dengan genre horor komedi, film ini berhasil merebut hati para penontonnya. Dan berikut ceritanya. Malam itu Alif kembali mengunjungi bungalow milik nenek Bariah bersama 4 temannya yang lain, Bariah, Jimmy, Talha, dan Sasha. Alif membawa serta 3 kameramen untuk menyiarkan secara langsung perjalanan mistis mereka di rumah angker itu. Di sequel sebelumnya, Alif sempat kena prank teman-temannya di rumah itu pada hari ulang tahunnya. Mereka menakut-nakuti Alif dengan kostum hantu hingga menyadari ada hantu betulan yang menyertai kegiatan prank itu. Sejak saat itu, mereka meyakini jika bungalow milik keluarga Bariah dihuni oleh berbagai macam hantu. Bahkan setelah kena prank, Bariah sempat bermimpi buruk dan terbangun di dalam bungalow itu lagi. Bariah bertemu dengan hantu wanita Jepang yang mengenakan kimono merah dan hantu tentara Jepang yang menyuruhnya untuk datang kembali ke bungalow. Bariah mencari foto masa lalu keluarganya dan menemukan satu foto ketika ia digendong sang nenek. Dalam foto itu mereka berdiri di lokasi yang sama seperti dalam mimpi buruk Bariah. Bariah teringat sering bermain di kamar itu ketika masih kecil dulu, seperti berada di taman bermain. Di sequel sebelumnya, Bariah mengaku tidak menemukan di mana letak ruangan itu. Hal itu sangat mengganggu pikirannya hingga meminta Alif dan teman-temannya untuk menguak misteri tersembunyi di balik mimpinya. Setelah mengenalkan semua personil termasuk 3 kameramen, Alif mengeluarkan satu alat penerjemah yang bisa menerjemahkan berbagai bahasa. Setelah semua siap, mereka pun memulai perjalanan masuk ke dalam rumah angker itu. Kondisi di dalam rumah terlihat persis seperti terakhir kali kedatangan mereka ke sana. Seketika itu terdengar suara piano yang dimainkan di ruang keluarga. Siapa main piano tuh? Mereka bergegas menuju ke ruangan itu dan menemukan seorang wanita duduk di depan piano keluarga Bariah. Alif dan teman-temannya sempat berpikir jika wanita itu adalah wanita jadi-jadian. Setelah dia mati kembali, ternyata wanita itu sedang melakukan siaran live uji nyali di rumah hantu dengan ponselnya. Alif pun tak terima dan melabrak wanita itu seketika. Wanita cantik tinggi semampai bernama Hana itu ternyata penggemar belat Alif yang sering melakukan perjalanan mistis. Ia mengunjungi rumah Bariah karena terinspirasi dari konten prank Alif sebelumnya. Alif meminta Hana untuk pergi dari rumah Bariah karena dirinya sedang melakukan siaran langsung di malam itu juga. Hana tampak sakit hati dengan pengusiran itu dan bergegas membawa tasnya keluar dari rumah Bariah. Setelah Hana pergi, Alif memanggil kameramennya Mukris untuk kembali fokus dan melanjutkan misi pencarian ruang misterius. Bariah mengajak teman-temannya untuk mencari di sekitaran dapur karena mereka belum sempat ke dapur saat terakhir kali mengunjungi bungalow. Sesampainya di dapur, hal mistis langsung menyeruak. Lilin beserta simbol pagan dan boneka santet tergeletak menyala di ruangan itu lengkap dengan peralatan memasak yang masih baru. Mereka berpikir jika Hana adalah pelaku dari semua hal mistis itu. Mereka segera mematikan api yang menyala-nyala di lilin itu dan bergegas melanjutkan perjalanan. Di samping pintu dapur terdapat lorong yang dipenuhi dengan lukisan bernuansa Jepangan. Mereka kembali ke dapur untuk mendiskusikan rencana selanjutnya. Seketika itu, cahaya putih seperti kilat menyambar membuat konsentrasi mereka pecah. Alif meminta teman-temannya untuk membuat gerakan khusus ketika ada yang melihat hantu. Sasha berkata jika orang Tionghoa meneriakkan kata hi ketika melihat hantu. Alif dan teman-temannya pun sepakat bahwa teriakan hi akan menjadi tanda saat mereka melihat sosok hantu. Setelah naik ke lantai 2, mereka kembali melihat sosok Hana yang memperhatikan dari luar bungalow. Hana hanya tersenyum dan melenggang pergi begitu saja.
Alif dan kru kembali melanjutkan perjalanan sampai ke kamar bersama di mana mereka sempat menginap dan tidur di kamar besar itu. Saat mereka hendak melanjutkan misinya, tiba-tiba seorang kameramen terkesiap melihat sosok penampakan hantu Hana di jendela. Setelah dari kamar bersama, mereka melewati lorong hingga ke ruangan lain. Bariah berkata bukan ruangan itu yang dimaksudkan. Sasha menemukan pintu lain yang tertutup cermin serta barang benda lainnya di ruangan itu. Bariah membuka pintu itu dan mengintip ke dalam. Raut wajah Bariah langsung berubah 180 derajat. Ia tampak sangat ketakutan dan syok berat. Sasha justru berteriak sangat kencang sambil lari meninggalkan teman-temannya. Sasha pun keluar dari rumah itu dengan cara melompat dari balkoni lantai 2. Saat semua orang panik dan hendak memeriksa kondisi Sasha, Bariah terseret hingga kepalanya terbentur lantai. Jimmy dan Talha masih panik berat terlebih lagi mengetahui pintu depan tiba-tiba terkunci dengan sendirinya. Mereka lari ke dapur untuk mencari pintu keluar, namun semua pintu terkunci rapat. Mereka justru menyadari hal aneh karena boneka santet yang tergeletak di lantai dapur sudah menghilang. Semua peralatan dapur pun turut hilang secara misterius. Di waktu yang sama, Sasha berlari bersama seorang kameramen di luar rumah untuk menemui Hana. Ia memeluk tubuh Hana dan meminta tolong agar Hana mau membantu karena rumah itu dipenuhi dengan hantu. Tubuh Hana tampak mengerikan dengan tangan hitam dan rambut menjuntai ke depan. Sasha merengek sembari terus meminta maaf pada Hana. Saat gadis itu menegakkan kepala, Sasha kembali berlari sembari meneriakkan kata hi. Itu artinya Hana yang ditemui Sasha adalah hantu. Di dapur, Talha tiba-tiba saja kerasukan setan dan mengerang menatap Jimmy. Alif mencari teman-temannya sembari menunggu Bariah bangun dari pingsannya. Seorang kameramen mendekati Alif sembari menunjuk ketakutan ke belakang. Ternyata melihat hantu Hana, Alif justru positive thinking. Ia justru kembali ngomel-ngomel mengusir Hana dari rumah Badriah. Hingga seketika itu, Hana mulai menunjukkan peringnya yang aneh lagi menakutkan. Alif yang ketakutan pun menyelimuti sosok Hana dengan kain putih dan langsung kabur meninggalkan Bariah. Mereka berdua sembunyi di sebuah ruangan di mana Alif masuk ke dalam lemari dan kameramen di bawah meja. Sementara itu, Sasha kembali berhadapan dengan hantu Hana di luar rumah. Alif yang berjalan menuju ke tempat Bariah melihat tubuh Sasha ditarik oleh hantu itu ke pohon besar samping rumah. Alif segera membangunkan Bariah dan menjelaskan semua yang terjadi. Setelah Talha kerasukan, pria itu jatuh pingsan dan dihampiri Hana. Secara mengejutkan, Hana menarik kapak yang entah dari mana datangnya. Hantu wanita itu memegal kepala Jimmy hingga tersisa separuh batang lehernya. Seorang kameramen yang merekam kejadian itu turut menjadi korban pembacokan selanjutnya. Talha yang baru sadar setelah pingsan berteriak kencang menyadari Jimmy telah tiada. Teriakan itu membuat Alif dan Bariah berlari ke dapur untuk menemukan teman-temannya. Ternyata hantu wanita itu sedang mencabik-cabik tubuh Talha dengan kapak sampai hancur berkeping-keping. Wajah Hana yang dipenuhi darah membuat Alif dan Bariah ketakutan hingga lari kalang kabut meninggalkan jasad Jimmy dan Talha. Dengan menyeret kapak berdarah, Hana berjalan mengikuti kemana perginya Alif dan Bariah. Hantu wanita itu menerbangkan tubuh Bariah dan mencengkramnya kuat hanya untuk mematahkan lehernya. Kini hanya tinggal Alif sendirian yang menangis sedih teringat nasihat dari Talha untuk tidak nekat pergi ke bungalow hantu itu lagi. Dari belakang, sosok Hana berjalan mendekati Alif sembari mengayunkan kapaknya dan ternyata siaran langsung berubah menjadi iklan asuransi di mana layar kaca penuh dengan sosok pria tua berkepala botak. Pria itu adalah komedian terkenal yang alih profesi menjadi agen asuransi. Ia berkata, asuransi Bosku Insurance akan memberikan kompensasi hingga 1 juta ringgit jika terjadi kecelakaan ataupun kematian. Kini adegan kembali ke 3 minggu sebelum kejadian. Alif sibuk menatap konten YouTube-nya yang sepi pengunjung. Ia sudah membuat berbagai macam konten namun tak ada yang memikat banyak penonton.
Hingga satu video membuatnya terinspirasi di mana sekelompok remaja mengklaim bertemu dengan pocong sungguhan. Bahkan konten mencari kuntilanak pun mendapat 5 juta penonton dalam sekejap mata. Alif sampai berteriak di jalanan karena stres memikirkan konten yang cetar membahana. Untuk menyegarkan pikiran, ia pergi ke pantai sendirian dan merenung. Tak lama kemudian, Bariah menelpon dan mengajak Alif untuk bertemu di warung makan. Salsa, Talha, dan Jimmy turut datang dan duduk bersama menunggu kedatangan Alif di sana. Bariah menceritakan mimpi buruknya terkait bungalow sang nenek. Alif langsung mengajak Bariah ke bungalow itu lagi untuk mencari jawaban dari mimpi itu. Talha dan Jimmy sempat menolak teringat kejadian sebelumnya di mana mereka dihantui saat mengeprank Alif di rumah itu. Alif justru berkata jika dirinya sendiri pun sebenarnya tak mau kembali ke rumah itu. Namun karena Alif adalah YouTuber purna waktu, penghasilannya hanya bergantung pada channelnya saja. Ia mengaku kesulitan mendapat penonton karena videonya tak menarik banyak peminat. Ia meyakini konten pemburuan hantu akan meledak dan banyak ditonton. Bariah menolak datang lagi ke rumah itu mengingat pengalaman buruk mereka saat dihantui di sana. Alif kembali memaksa dengan wajah memelas sampai berlutut di hadapan banyak orang. Siti Nurbariah akhirnya mau menolong Alif dan disambut dengan ekspresi wajah gembira pria gondrong itu. Amir meminjamkan studio miliknya untuk mendukung pembuatan konten Alif. Setelah Amir pergi, Suresh dan si cantik Farah turut hadir hingga membuat Alif melongo melihat kecantikannya. Anita, pacar Peter, ikut datang untuk membantu Alif bekerja. Alif menjabarkan rencananya dan memperkenalkan 3 orang kameramen andalan yang akan mensukseskan proyek besarnya itu. Ia segera mengumpulkan teman-temannya dan duduk melingkar untuk membicarakan proyek Ada Hantu 2. Setelah proyek Ada Hantu pertamanya sukses berat dan menjadi tren baru, Alif enggan memasukkan unsur horor biasa di proyek keduanya kini. Ia meminta Bariah untuk menyumbangkan idenya. Bariah ternyata mengundang 1 orang lagi untuk ikut berperan. Orang itu adalah Hana. Meski datang terlambat, kehadiran Hana langsung menjadi pusat perhatian karena gadis itu adalah artis sinetron yang sering nongol di TV setiap hari Senin sampai Kamis. Bariah menegaskan mereka harus fokus pada kualitas berakting agar penonton tidak mengetahui jika konten mereka itu palsu. Semua perlengkapan riasan dan properti dipersiapkan sedemikian rupa agar kejahilan mereka berhasil menipu penonton. Riasan di wajah Hana pun diuji coba beberapa kali hingga menemukan satu riasan wajah paling meyakinkan. Selain menjadi make up artis, Farah juga akan menjadi sutradara yang mengarahkan berjalannya proses syuting. Mereka mencoba kamera A, B, dan C yang menyala sesuai arahan dari sutradara. Mereka juga menggambar simbol pagan yang akan digunakan di lantai dapur. Ketika Hana latihan akting bersama Sasha, semua orang langsung terpukau melihatnya. Alif mengajarkan Farah cara merubah tampilan pada layar penonton yang tersambung ke kamera. Sementara Bariah mengajarkan cara berakting pada Talha dan Jimmy. Mereka mendapat peran saling tampar-menampar, namun karena terbawa emosi, Talha pun tak terima dan mengejar Jimmy untuk membalas tamparannya. Si Suresh mendapat tugas peniup air buatan mirip darah ke manekin. Sayangnya air merah yang disemburkan itu selalu mengarah ke wajah Alif. Peter menggantikan Suresh dan tepat sasaran. Akhirnya tugas menyembur darah diberikan pada Peter yang ternyata anggota dari Pascal atau pasukan khas Laut Malaysia. Latihan masuk ke babak akhir ketika Hana menyerang kameramen. Alif mengarahkan pergerakan kamera hingga Sasha memanggil Alif karena mendadak ada tamu yang datang. Ternyata tamunya itu adalah pendiri Datin. Mereka menawarkan panci dan berbagai alat masak serta minuman berenergi yang diberikan gratis untuk Alif. Jimmy langsung curiga kedatangan Datin itu tak lain adalah untuk memberikan sponsorship pada Alif. Hingga pada hari kejadian tepat pukul 5 sore, semua kru sudah tiba di lokasi syuting. Alif bahkan mengemudikan kendaraan berat guna mensukseskan konten YouTube-nya itu. 2 jam sebelum syuting dimulai, semua kru sibuk menata barang-barang. Alif membagi beberapa kelompok untuk berpencar di masing-masing lokasi adegan. Setelah mereka mencari ke semua rumah, tak ada satu orang pun yang menemukan pintu yang dimimpikan Bariah. Akhirnya mereka menutupi salah satu pintu toilet yang diklaim ada di mimpi Bariah.
Sebelum memulai pekerjaan, Alif mengumpulkan semua kru untuk melakukan doa pengusiran setan bersama. Dipimpin seorang ustadz, mereka berdoa dan rumah itu selesai dipasang pagar goib. Karena 10 menit lagi dimulai, mereka bergegas memposisikan diri ke area kerja masing-masing. Farah tampil di balik layar untuk mengawasi jalannya syuting dan mengoperasikan switchernya. Dan adegan kembali ke awal. Ternyata suara berisik yang terdengar itu adalah dari Suresh yang terjatuh ketika hendak ambil minum. Sementara cahaya kilat itu adalah Datin yang memotret alat masak sponsor darinya. Saat Alif hendak mengajak teman-temannya ke lantai atas, Anita memberi tulisan jika tali yang sedianya digunakan untuk menerbangkan Hana terlepas. Mereka harus mengulur waktu sedikit lebih lama di dapur. Setelah tali berhasil diperbaiki, Hana ditarik naik ke lantai 2 untuk mengejutkan kameramen. Setelah usai, kini Peter dan Suresh harus menyiapkan cairan darah untuk disembur-semburkan. Hana dan Anita kembali ke belakang layar untuk mengganti riasan. Setelah properti darah usai dibuat, Suresh dengan cerobohnya menumpahkan semua darah itu. Saat Sasha melompat, mereka sudah menyiapkan ranjang empuk agar tidak terluka. Anita langsung lari mengambil semua lilin dan boneka santet. Sementara peralatan masak sudah dibawa pulang oleh Datin bersama rekan bisnisnya. Peter menemukan anggur di mobil Suresh saat hendak membuat air darah lagi. Peter menghabiskan 1 botol penuh sembari membantu Suresh memeras tomat. Di sela proses syuting, Alif sempat kabur hanya untuk berduaan dengan Farah. Sasha yang kepleset ketika dikejar oleh Hana melihat adegan tak senonoh antara Suresh dan Peter dengan patung manekin mirip dirinya. Karena adegan selanjutnya belum siap, Farah mengarahkan kamera untuk menyorot Talha dan Jimmy. Mulanya Talha ingin menguap, namun karena kamera menyorot ia pun berlagak kesurupan setan. Alif berlari masuk ke rumah diikuti oleh Hana. Setelah adegan itu, Hana dipaksa lari lagi menemui Sasha dan mengejarnya di luar rumah. Peter dan Suresh berkata manekin telah siap ditarik dan tinggal menunggu kedatangan Hana. Farah mencoba menghubungi kamera A untuk keluar dari ruangan sembunyi, namun karena sinyal buruk mereka tak bisa terhubung. Kesempatan itu digunakan Alif untuk menonjolkan ekspresinya biar bisa menang Oscar. Adegan berlanjut pada Sasha dan Hana hingga manekin berhasil dikerek ke atas pohon. Setelah adegan itu, lanjut ke dapur yang sedianya Jimmy menampar Talha yang sedang kerasukan sampai pingsan. Farah meminta Talha untuk langsung pingsan karena adegan kini masuk ke sesi pembacokan. Sebelum kamera dinyalakan, mereka sempat kehilangan kapak hingga kebingungan sendiri. Suresh melemparkan kapak itu pada Hana dan langsung diarahkan ke manekin tanpa kepala. Saat Hana berperan membacok, air darah yang ditiup Peter justru diminumnya karena Peter sangat mabuk. Suresh menggantikan pekerjaan Peter hingga air merah itu melukai mata Hana. Baria segera memakai pelindung tubuh agar bisa diangkat ke udara. Hingga di adegan akhir, Farah bersiap untuk ganti layar. Setelah layar masuk ke iklan asuransi, Farah girang sendiri karena proses syuting telah usai. Alif dan semua kru turut merayakan kesuksesan siaran langsung itu yang ditonton lebih dari 1,5 juta jiwa. Mereka pun langsung bubar jalan sementara Talha semakin dekat dengan Hana. Dan Alif tak mau ketinggalan mendekati Farah. Setelah semua kru pulang, 5 sekawan itu melakukan swafoto bersama di dalam rumah. Baria masih merasa takut dengan nuansa mistis rumah leluhurnya itu. Ia melihat ada boneka santet bersandar di meja. Baria mengambil boneka itu dan menemukan kucing hitam di dekatnya. Ia memanggil 4 teman lainnya yang mana kucing itu melangkah pergi. Mereka masuk mengikuti kemana perginya si kucing hitam. Mereka masuk ke ruangan tersebut dan seketika itu busana mereka berubah menjadi pakaian kuno zaman Jepang. Di dalam ruangan itu banyak wanita Jepang bersama serdadunya yang melaksanakan pesta. Baria melihat neneknya ketika masih muda di rumah itu dan langsung mengikutinya. Ternyata nenek Baria hamil dengan seorang jenderal Jepang yang melihat Alif dengan penuh amarah. Mereka menggunakan alat penerjemah untuk menerjemahkan bahasa Jepang dari hantu itu. Mereka ditangkap oleh hantu Jepang itu dengan kondisi mata ditutup tangan dan film pun berakhir. Meski sequel kedua ini tampak lebih baik dari sebelumnya, gagasan film yang cukup segar tak cukup untuk membuat penonton terpana. Dari segi kualitas film, selain naskahnya yang santai dan menghibur, Ada Hantu 2 juga menjaga sinematografinya meski hanya bermain di area yang sama. Tak banyak cerita yang disampaikan selain dari proses pembuatan siaran langsung YouTube yang terniat. Dari film ini, karya yang memukau bisa diciptakan dengan segala banyaknya dukungan serta alat yang lengkap, terutama akting pemainnya juga harus di atas rata-rata. Terima kasih dan sampai jumpa.
Yaw, 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 bermau itu ketarep.